hubungan Verrell Bramasta dan Fuji belakangan ini dikabarkan renggang. Ya, spekulasi tersebut muncul usai keduanya dinilai mulai jarang tampil bersama. Meski tak terang-terangan berpacaran, kedekatan mereka nyatanya telah mendapatkan restu dari netizen dan bahkan dari kedua orang tua mereka. Namun di tengah banyak rumor yang beredar, Verrell dan Fuji akhirnya angkat bicara. Meski tak secara gamblang, tampaknya mereka menyiratkan bahwa mereka baik-baik saja. Untuk mengetahui sederet fakta menarik terkait hubungan Verrell dan Fuji secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta hubungan Verrell dan Fuji usai dikabarkan renggang. Versi Cumi Top 5. Verrell dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Fuji. Keduanya diketahui sempat memamerkan momen kebersamaan di sosial media mereka masing-masing. Namun belakangan ini, keduanya tampak jarang terlihat bersama. Tak pelak, rumor kerenggangan hubungan mereka pun beredar di jagat maya. Namun secara tidak langsung, Verrell bab membantah rumor tersebut usai dirinya menceritakan kesibukannya akhir-akhir ini. Lantas, seperti apa kesibukan Verrell saat ini? Dan bagaimana hubungan dirinya dan Fuji saat ini? Ya, alhamdulillah seperti yang teman-teman media mungkin kalau mengikuti saya di media sosial, 2 minggu terakhir ini semenjak pembukaan masa sidang DPR RI, itu setiap hari belum ada libur. Jadi minggu lalu pun yang harus saya ada libur 3 hari ya, long weekend, itu saya masih kerja setiap hari, dan kemarin pun juga masih bekerja. Hari ini pun ya sebetulnya kombinasi lah. Saya rasa itu bagaimana kita memanfaatkan waktu. Jadi sebetulnya ini juga sebagian dari pekerjaan, tapi juga bisa alhamdulillah ada healingnya. Meskipun hanya beberapa jam saja. Nanti malam saya ada rapat konsinyasi lagi sampai hari Rabu. Alhamdulillah belum lama ini saya juga dilantik sebagai Ketua Kepemudaan dan Olahraga. Di DPR pun komisinya itu di bidang pemuda, olahraga, dan juga pendidikan. Ada Mbak Zita juga sebagai UKP Pariwisata, dan kebetulan kemarin saya mendapat dihubungi oleh Angkatan Laut melalui Koarmada RI untuk berkolaborasi. Jadi insya Allah kita tidak hanya akan memperkenalkan olahraga maritim, tapi kita juga ingin mendukung anak-anak muda, generasi muda itu melek akan lingkungan di laut itu seperti apa, kebersihan laut seperti apa, dan juga banyak kegiatan-kegiatan maritim yang harus kita jaga dan kita lestarikan sebetulnya. Alhamdulillah, kalau dilihat dari sisi waktu, jujur saya cukup sedih sebetulnya. Banyak waktu saya tuh habis saya untuk ketemu keluarga saya aja jarang, untuk ketemu orang-orang yang dekat dengan saya aja jarang sekali gitu. Karena betul-betul untuk istirahat aja nih, untuk saya tidur sehari bagus-bagus kalau dapat 6 jam gitu. Karena rumah saya juga kebetulan kan di Sentul ya. Jadi setiap hari di perjalanan Senayan Sentul itu aja udah 3 jam setiap hari di jalan, belum pekerjaan di DPR, belum pekerjaan di DPP, belum pekerjaan di luar itu. Jadi ya alhamdulillah lah lebih banyak amanah yang diberikan. Me time-nya mungkin ketika tidur, lagi makan, atau nanti naik jet ski Mbak. Jadi sebisa mungkin seperti itulah me time-nya. Mas Verrell tapi kan juga suka main game. Iya, mungkin insya Allah ngajak juga nggak sih nanti? Sedikit berbeda dengan Verrell, Fuji justru memilih bungkam di tengah oso renggang dengan Verrell. Ya, saat diwawancara oleh wartawan, Fuji menolak pertanyaan tersebut dan berusaha menghindar dari kekaran wartawan. Lantas seperti apa respon Fuji di tengah isu tersebut? Serius.
Sebelumnya, Sheryl sempat melempar kode ingin segera menikah dan berkeluarga yang diduga dengan Fuji. Ya, dalam penuturannya, Sheryl mengaku ingin menjalin hubungan serius hingga dapat menginjak pelaminan. Tak ayal, hal tersebut kembali disorot dan dipertanyakan oleh netizen. Lantas seperti apa angan-angan Sheryl sebelum dikabarkan renggang dengan Fuji? Ini Mbak ya pinter nih ya, insya Allah doain yang baik-baik ya Mbak ya. Karena kan maksudnya apalagi sih kita kalau misalnya dalam hidup, pasti tahap berikutnya kan adalah membangun keluarga sendiri. Jadi untuk saya pribadi mungkin itu adalah target berikutnya. Yang baik-baik pasti diamini lah Mas. Saya juga pasti ingin fokus ke jenjang yang lebih serius. Cuman yang saya pelajari di dunia politik ini, kita juga kehidupan pribadi itu tidak boleh terlalu disorot. Jadi saya sebisa mungkin mulai saat ini kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin. Kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pastikan teman-teman media juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya kepingin lebih private aja. Tak hanya Sheryl, Fuji juga sempat melempar kode jika dirinya ingin segera bertemu dengan jodohnya. Dalam penuturannya itu, Fuji bahkan meminta didoakan yang terbaik, terutama hubungannya dengan Sheryl. Lantas, seperti apa jawaban Fuji kala itu saat ditanya mengenai Sheryl? Satu Indonesia nih kayaknya mendoakan nih kan? Ya kalau sekarang ya? jodohnya ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita kan bisa berteman, kenalan. Doain aja yang baik-baik, jangan terlalu ngatur, terlalu marah. Pokoknya doain aja yang terbaik. Alhamdulillah kalau positif, asal jangan positif sakit aja. Meski belum secara terang-terangan mengungkapkan status hubungannya ke hadapan publik, Fuji dan Sheryl nyatanya telah mendapatkan restu dari netizen, bahkan kedua orang tua mereka. Ya, kedua orang tua mereka masing-masing kompak menjawab jika mereka telah merestui hubungan anaknya. Bahkan, jika memang Sheryl dan Fuji ingin melangkah ke jenjang yang lebih serius, mereka siap memberikan dukungan penuh. Lantas, seperti apa sikap orang tua Sheryl dan Fuji melihat hubungan mereka? Fuji anak yang baik ya. Saya bangga sama dia bahwa dia dalam usianya yang sangat muda udah bisa sangat mandiri gitu loh, sama dirinya sendiri. Jadi baik Fuji. Kalau Fuji sama keluarganya, sama orang tuanya sih sudah kenal. Fuji juga udah kenal dari dulu ya, bahkan sebelum Sheryl di DPR juga udah kenal Fuji kan gitu loh. Jadi ya udah tahu lah, teman memang belum ada pembicaraan khusus kayaknya ya. Kalau dia dekat, saya bilang kalau dia dekat sama orang sih sering ya, cuman kalau dia sudah punya satu hubungan khusus biasanya dia pasti kasih tahu gitu loh, ini Pak aku ini, dan kita sering jalan bareng biasanya gitu loh. Oh enggak ada target. Kalau dari dulu anak-anak nggak pernah saya targetin, baik itu untuk cita-cita dia, karir dia, justru apa yang mereka suka itu saya support, karena bagi saya baik itu pekerjaan, pendidikan, kalau dia melakukan hal yang dia suka itu hasilnya akan maksimal. Jenjang kita pulangkan lagi kepada mereka berdua. Kita selaku orang tua tentu ya kalau baik yang akan untuk kedepannya ya kita mendukung, kita masuk. Kembali kepada anak. Dia siap nikah muda, kembali lagi kepada anak. Kembali kepada anak. Kalau bagi orang tua ya kalau memang dia merasa terbaiknya buat si Fuji begitu, terbaiknya buat si Sheryl itu, mereka cocok ya. Nah, ada problem aja kita bingung ya gimana. Soalnya belum, Mbak. Jadi gini, kita tuh belum tahu apa-apa. Jadi nanti kita sabar aja, kita doain yang terbaik. Jadi kita juga nggak bisa ngomong segala sesuatu yang belum ya terlalu berlebihan, kurang pas juga ya. Karena kan yang tahu mereka berdua. Iya. Dia belum cerita sama kita, gimana kita mau bilangnya? Makanya bingung nih, nggak bisa kita mempertanggungjawabkan. Iya, jawabannya saya bingung. Kita sekarang ke dia ya,
Ya pokoknya tunggu aja ya, yang terbaik aja, doain ya semuanya. Jawabannya kembali lagi kepada anak tadi. Anak tadi. Tapi kalau sebagai orang tua support ya, kalau ya ibaratnya mereka berdua tuh berjodoh gitu. Pasti support. Pasti support. Terbaik. Iya, kembali lagi kita lihatlah ke depan, terserah kepada yang kuasa.